Hai guys, welcome back to our channel Ton. Hari ini gue mau sharing mengenai DM wireless flash disk, dimana mungkin banyak sekarang orang-orang udah nggak pernah lagi ngegunain flash disk, tetapi kadang-kadang kita butuh banget buat file-file yang mungkin privasinya tinggi sehingga kita nggak mungkin bisa naruh di cloud dan sebagainya karena mungkin kita takut ya ada hacking dan sebagainya, sehingga kita masih butuh flash disk yang bisa diakses secara offline. Nah, DM wireless flash disk ini sebenarnya flash disk biasa tetapi yang mempunyai kemampuan lebih, yaitu dengan cara akses datanya secara wireless. Tidak dilakukan secara dengan menggunakan cloud dan sebagainya, tetapi wirelessnya yaitu dengan menggunakan WiFi yang dikeluarkan oleh DM wireless flash disk tersebut. Oke guys, segera kita mulai ya. Ini hasil unboxingnya. Jadi di dalam packagingnya yang ini ada 5 item. Yang pertama adalah kabelnya. Jadi dia masih ngegunain USB biasa ya, micro USB. Kemudian tentu DM WiFi USB flash disknya. Kemudian dia ada certificate untuk dari DM-nya. Kemudian ini ada buku panduan tetapi dalam bahasa Mandarin ya. Kemudian ada juga quick start guide dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, gue saranin kalian baca dulu nih untuk penggunaannya seperti apa dan bagaimana untuk menggunakannya semua. Ada semua di dalam quick start guide ini. Oke, itu unboxingnya. Oke guys, jadi bentuk 3D-nya yaitu seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya, di bagian atasnya itu ada power on off, sedangkan di bagian atasnya itu ada bagian micro USB, itu untuk melakukan charge dan juga untuk melakukan akses data secara offline. Sedangkan di bagian sisi sebelah kanan, bagian sisi sebelah bawah, dan juga sisi sebelah kiri semuanya polosan aja ya guys. Jadi nggak ada tombol apapun. Jadi sangat sederhana sih untuk DM wireless USB flash disk ini. Sekarang gue mau praktekin kalau misalnya cas itu kayak gimana. Jadi ketika dicas maka bentuknya akan seperti ini. Dia akan nyala merah secara seperti ini. Jadi dia akan nyala merah. Kalau merahnya itu sudah steady seperti ini, nyala terus ya, tanpa berkedip, berarti kapasitas baterainya sudah full. Tetapi kalau dia kedip-kedip, berartinya dia lagi ngecas. Jadi tunggu sampai dia full seperti ini. Ketika dihidupkan, maka bentuknya adalah berwarna biru. Dan bentuknya seperti ini, biru. Ketika biru seperti ini, jangan langsung dicari baik di dalam Android ataupun komputer. Tetapi tunggu beberapa saat, mungkin kurang lebih sekitar 10 detik, sehingga wirelessnya sudah berfungsi betul-betul. Nanti setelah itu baru masuk ke IP yang nanti gue ajarin. Oke, ketika sudah biru seperti ini sudah siap untuk kita akses dari Android, iPhone, ataupun dari komputer. Oke guys, sekarang WiFi flash disknya sudah dihidupkan. Dan sekarang kita akan masuk ke WiFi flash disknya dengan cara masuklah dengan menggunakan pemilihan WiFi-nya. Karena di sini sudah gua ganti namanya sehingga namanya RayFD seperti ini. Tetapi jika bentuk factory-nya, dia akan ditulis dengan nama WiFi FD0015. Dia tidak menggunakan password dan sebagainya. Kemudian kita konekkan. Secara otomatis ketika dia sudah terkoneksi, bentuknya 8.222.254, sekali lagi 192.168.222.254. Nah, bentuknya akan seperti ini. Oke. Totalnya ada 59 GB, sedangkan yang free-nya itu hanya 49,6 GB. Ketika kita klik, kita bisa melihat seperti ini. Kita bisa tambahkan dengan cara nanti sebentar. Kemudian kita bisa menggunakan ada file manajemennya. Seperti ini bentuk file manajemennya. Kemudian kita bisa basic setting. Nah, basic setting ini adalah yang tadi gue udah bilang. Namanya kita bisa rubah dengan security-nya sesuai yang kita pilih. Dan passwordnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk internet connection ini kita bisa menghubungkan WiFi USB flash disk ini dengan menggunakan dengan menggunakan WiFi yang ada di kantor kita ataupun yang ada di dalam rumah kita, sehingga sekalipun kita terkoneksi dengan WiFi USB flash disk, kita bisa terkoneksi tetap dengan internet. Kita akan masuk ke advanced setting. Di advanced settings ini ada Samba dan juga ada DMS.
tapi ini jarang digunakan. Nah, untuk upgrade firmware sama. Itu dia bentuknya seperti ini, tetapi dia harus dengan cara browse, oke? Jadi kalian harus dapetin firmware-nya sendiri, tetapi menurut gue nggak usah sih. Oke, ini cara pertama ketika kita melakukan melalui dari browser. Sedangkan cara kedua adalah ketika kita menggunakan, sebentar kita copy dan alamatnya, adalah cara pertama dengan browser dan cara kedua adalah nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi kita tinggal memindahkan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya contoh kita my work kita, kemudian kita tinggal pindahkan misalnya seperti ini, kita pindahkan. Secara otomatis sudah ada di dalam file tersebut, sudah ada di dalam Wi-Fi USB flash disk ini. Bagaimana untuk menghapusnya? Ya gampang, tinggal delete saja. Tetapi gue mau kasih lihat kalau dari sisi browser apakah betul sudah ada, maka kita bisa lihat seperti ini di my work. Dia sudah ada seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, itu dulu untuk cara mengakses file ataupun melakukan setting dari browser. Untuk mengakses file melalui Android, maka kita memerlukan aplikasi khusus dengan nama HiDisk. Maka kita cukup melakukan dengan cara foto saja. Contohnya foto seperti ini. Kita akses dengan secara otomatis akan membawa kepada website DM-nya. Oke. Kemudian kita pilih yang download, kita download again. Kemudian setelah kita download, maka bentuknya seperti ini karena gue udah download. Sekarang kita tinggal klik saja. Tinggal kita klik install. Maka secara otomatis akan terinstall dengan sepenuhnya. Kita tunggu beberapa saat dulu, kemudian kita klik open. Nah, inilah yang dibutuhkan. Kalau tidak memerlukan hal-hal seperti ini, maka kita matikan saja. Deny anyway, kemudian location, contact, phone. Biasanya dengan cara seperti ini akhirnya tidak jalan. Ya, tidak jalan dalam artian aplikasinya itu tidak berjalan gitu lah. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian kita continue. Kemudian di okein. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Kita bisa lakukan dengan cara seperti apa? Kita kembali lagi, kita koneksikan dengan Wi-Fi yang dari flash disknya. Kita satukan, setelah itu connected, maka secara otomatis kita tinggal masukkan file yang kita mau backupnya saja. Untuk seperti ini, kita klik. Kemudian setelah kita klik, kita hanya tinggal copy saja. Maka secara otomatis akan berpindah. Tunggu beberapa saat. Dan sudah selesai disk. Kemudian kita klik my picture, maka ini otomatis sudah ada di dalam flash disk ini. Kemudian ini juga sama, ya. Sekarang kita akan coba untuk mengakses file dari yang sudah ada di dalam Wi-Fi flash disk ini dengan menggunakan cara offline. Yang pertama kita masukkan kabelnya, kabel USB. Kita sambungkan dengan DM flash disknya. Menggunakan Windows Explorer. Dan ini akan muncul seperti ini, USB Drive D. Kemudian kita bisa lihat apa yang sudah ada di sini. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, ini sudah ada semua. Begitu juga di My Picture-nya kita sudah ada semua. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menghapus. Bentuknya kita hapus semua. Misalnya kita hapus seperti ini. Kita hapus semua. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kalau menurut gua kesimpulan yang paling sederhana adalah flash disk ini hanya digunakan untuk misalnya contohnya untuk backup foto dan sebagainya. Ataupun mungkin bisa pekerjaan lo tetapi tidak dalam jumlah banyak. Filenya itu tidak banyak dan jika banyak lebih baik kalian melakukan zip dulu ataupun rar dulu. Kelebihannya ya kita bisa mengakses file ini misalnya contoh kita mau nonton video tanpa menghabiskan file kita yang ada, storage kita yang ada di dalam handphone, maka DM Wi-Fi ini sangat berguna. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya jika flash disknya sendiri diisi dengan ribuan file, maka akan sangat lamban. Ya, pergerakannya akan sangat lamban seperti ini. Kemudian kejelekan yang kedua itu, kalau menurut gua aplikasi dari Android-nya sendiri, karena membutuhkan begitu banyak permission yang ada di situ, jadi gue sangat tidak menyarankan untuk kalian menginstall aplikasi tersebut. Apakah gue rekomen untuk produk ini? Kalau menurut gue tergantung dari kebutuhan ya. Kalau misalnya kalian membutuhkan wireless flash disk ini hanya untuk
backup file cadangan doang, is okay. Tetapi kalau betul-betul mau digunakan untuk ribuan file dan sebagainya, jangan gunakan itu. Lebih baik beli flash disk biasa aja, rasanya bisa lebih cepat ya untuk transfer filenya. Gitu aja sih. Oke guys, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys. See you.